Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul pada hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Sholawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Semoga kelak kita mendapat syafaatnya di hari akhir nanti. Amin. Yang terhormat Ibu Hilda Hilalia, MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah retorika, serta teman-teman R4G sekalian. Pada kesempatan kali ini, saya Sumira akan menyampaikan pidato mengenai kesehatan mental pada remaja. Kesehatan mental. Kata mental sendiri itu biasa dihubungkan dengan batin manusia. Jadi dapat diartikan, kesehatan mental adalah kondisi di mana ketika batin manusia dalam keadaan yang normal, tentram, dan tenang. Kesehatan mental akan sangat berpengaruh dalam kehidupan sehari-hari manusia, seperti bagaimana manusia berpikir, merasakan, dan bertindak. Manusia dengan mental yang sehat berpengaruh juga terhadap kondisi fisik dan juga kualitas hidupnya. Manusia yang bisa dikatakan memiliki mental yang sehat yaitu manusia yang sejahtera secara psikologi, sosial, maupun emosional. Menurut sudut pandang saya, masyarakat Indonesia masih cukup minim pengetahuannya mengenai kesehatan mental. Hal ini menyebabkan cukup banyaknya remaja yang mengalami gangguan mental. Pada umumnya, gangguan mental pada remaja yang sering terjadi adalah gangguan kecemasan, gangguan depresi, gangguan stres pasca trauma, dan gangguan perilaku. Remaja yang mengalami gangguan mental tidak jarang mengakhirinya dengan cara bunuh diri. Bahkan kasus bunuh diri di Indonesia sekitar 47% terjadi pada usia remaja dan dewasa muda. Teman-teman sekalian, untuk itu kita sebagai remaja perlunya mengetahui seberapa pentingnya menjaga kesehatan mental sejak dini. Sama halnya menjaga kesehatan fisik, menjaga kesehatan mental itu juga sangat penting. Ketika fisik kita terluka, biasanya kita cepat mencari tahu bagaimana cara menyembuhkannya dengan berobat ke dokter. Begitu pula seharusnya ketika kita mulai merasa adanya gangguan pada mental, kita harus tahu bagaimana cara menyembuhkannya. Self-healing bisa dikatakan salah satu cara mengatasi gangguan mental. Kata self-healing dapat diartikan sebagai sebuah proses penyembuhan diri dari luka batin. Perasaan sedih yang mendalam, merasa gagal dan cemas merupakan bentuk luka batin yang menyebabkan diri mengalami gangguan mental. Self-healing ini bertujuan agar seseorang bisa memahami dirinya sendiri dan menerima ketidaksempurnaan, sehingga kita bisa lebih mencintai diri kita, atau biasa disebut dengan kata self-love. Dengan mempraktikkan self-healing akan membantu kita menjadi seseorang yang berpikiran positif. Menjadi seseorang yang berpikiran positif merupakan bagian dari proses penyembuhan gangguan mental. Adapun cara mempraktikkan self-healing yang pertama adalah self-love, mencintai diri sendiri, yang dapat kita lakukan dengan cara merawat diri sendiri, merekonstruksi tujuan, dan pada akhirnya akan mengembangkan diri. Cara yang kedua, self-acceptance, menerima diri sendiri, yaitu dengan cara mengakui dan menerima serta menghargainya setiap pencapaian maupun keterbatasan diri tanpa menolak keberadaannya. Dan cara yang terakhir, self-compassion, yaitu kemampuan bersikap terbuka, memahami tanpa menghakimi kekurangan dan kegagalan dalam diri, dan merespon emosi diri atas penderitaan yang dialami serta keinginan untuk menolong diri sendiri. Sederhananya, ketika seseorang mengetahui masalah yang ada pada dirinya, seharusnya ia juga mempunyai keinginan untuk menjalani dan merubah dirinya sendiri. Penyembuhan diri dengan self-healing itu sejatinya banyak hal yang perlu dilakukan. Setiap orang memiliki caranya tersendiri
dalam penyembuhan dirinya. Namun pada dasarnya yaitu dengan cara berdamai dengan diri sendiri. Pesan untuk teman-teman semua termasuk saya sendiri yaitu jagalah kesehatan mental kita semua seperti kita menjaga kesehatan fisik. Mulailah berdamai dengan diri sendiri, mulailah peduli dan lebih sayang dengan diri sendiri. Dan ketika kesehatan mental kita mulai terganggu, carilah cara untuk menyembuhkannya. Dan jangan pernah berpikir untuk mengakhiri hidup. Bertahanlah untuk hal-hal kecil, untuk banda nera yang belum kita kunjungi, untuk langit malam yang masih indah kita pandangi, bahkan untuk mie instan yang masih enak untuk dinikmati, dan untuk hal-hal kecil lainnya. Sekian penyampaian pidato dari saya, semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.